Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalimuddin Siregar dengan NIM H1D025034. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode-kode untuk perbaikan responsi. Jadi dari kode perbaikan pertama itu dari result membuat daftar kosong bernama result yang akan menampung hasil dari boolean adalah sama dengan true. Menginisialisasi variabel boolean bernama adalah yang berarti is atau is true dengan nilai awalnya itu true. For i in lst melakukan perulangan untuk setiap elemen i dalam daftar input lst. Terus pada baris if buka kurung i sama dengan flick itu untuk memeriksa apakah elemen saat ini i atau i sama dengan string. Flick adalah sama dengan not adalah. Jika elemennya adalah flick, nilai boolean dari variabel adalah dibalik. Atau dalam artian itu dari true menjadi false atau sebaliknya. Terus pada baris result happen sama dengan adalah itu setelah pengecekan nilai boolean adalah saat ini ditambahkan ke daftar result. Perhatikan bahwa nilai adalah akan berubah hanya ketika flick ditemui, tetapi nilai adalah akan ditambahkan ke result untuk setiap elemen. Terus pada baris return result itu untuk mengembalikan daftar result yang berisi urutan nilai boolean, yang dalam singkatnya itu bisa dijelaskan fungsi ini untuk melacak status boolean yang awalnya true. Status ini akan berbalik atau toggle setiap kali kata flick muncul dalam daftar. Untuk setiap elemen status boolean saat itu dicatat ke dalam daftar hasil. Terus pada kode perbaikan kedua itu pada baris vowels sama dengan a i u e o itu untuk mendefinisikan string yang berisi semua huruf vokal. Terus pada baris if len buka kurung name lebih besar 4 itu kondisi 1. Jika panjang string name kurang dari 4 karakter, jika string name kurang dari 4 karakter. Terus pada baris return error itu untuk fungsi segera mengembalikan string error. Terus pada baris if name buka kurung 2 not in vowels and len buka kurung name itu lebih besar sama dengan 4 itu untuk kondisi 2, yang dimana jika kondisi 1 tidak terpenuhi ia akan memeriksa yang pertama, apakah karakter pada indeks kedua itu pada indeks 2 atau karakter 3 dari name bukan merupakan huruf vokal. Terus yang kedua, dan atau secara teknik berlebihan karena sudah diperiksa di if panjang name lebih besar atau sama dengan 4. Terus pada baris yang ketiga, return name. Jika kedua subkondisi di atas benar, fungsi mengembalikan slice dari name dari awal hingga indeks 2, yaitu 3 karakter pertama. Name sama name 0, name 1 dan name 2. Terus pada baris elif name 2 in false and len name lebih besar 4 itu termasuk kondisi 3. Jika kondisi 1 dan 2 tidak terpenuhi, ia memeriksa yang pertama, apakah karakter pada indeks 2 atau karakter 3 ketiga dari name adalah huruf vokal. Terus yang kedua, dan atau juga berlebihan, panjang name lebih besar atau sama dengan 4. Terus yang ketiga, return name. Jika return name 4, jika kedua subkondisi di atas benar, fungsi mengembalikan slash dari name dari awal hingga indeks 3, yaitu 4 karakter pertama. Name 0 sampai name 3. Terus singkatnya dapat kita jelaskan, yaitu fungsi ini mencari tahu apakah karakter ketiga atau indeks 2
dari string input adalah vokal atau bukan, asalkan panjang string minimal 4. Jika stringnya kurang dari 4, ia mengembalikan error. Jika panjangnya minimal 4, jika karakter ketiga bukan vokal, ia mengembalikan 3 karakter pertama. Dan jika karakter ketiga adalah vokal, ia mengembalikan 4 karakter pertama. Itu untuk perbaikan kedua. Kode perbaikan kedua. Seterusnya untuk kode perbaikan ketiga itu pada baris depth sort lay i itu mendefinisikan fungsi bersarang atau nest function bernama sortly yang menerima satu argumen i yang diharapkan sebagai sebuah kata atau string. Return len i, fungsi ini hanya mengembalikan panjang dari string yang diterimanya. Fungsi ini akan digunakan sebagai key untuk pengurutan. Terus pada baris list word sama dengan buka kurung tutup kurung itu mendefinisikan membuat daftar kosong bernama list word. Terus pada baris s sama dengan s split itu untuk string input s dipecah menjadi daftar kata-kata berdasarkan spasi atau white space dan hasilnya ditugaskan kembali ke variabel s. Nah, di sini ada perhatian, meskipun nama variabelnya sama, s sekarang adalah daftar string atau kata bukan lagi string tunggal. Jadi s sekarang itu daftar string atau kata bukan lagi string tunggal seperti di awal. Terus pada baris i in s itu untuk melakukan perulangan untuk setiap kata i dalam daftar kata s yang baru. Itu terus pada baris list word append i, setiap kata ditambahkan ke daftar list word. Langkah perulangan ini sebenarnya redundant karena s sudah menjadi daftar kata hasil dari s split. Seharusnya bisa menggunakan list word sama dengan s. List word sort key sama dengan sortly itu membuat daftar list word diurutkan. Key sama dengan sortly itu untuk memberitahu fungsi sort untuk tidak mengurutkan secara leksikografis atau secara abjad, tetapi untuk mengurutkan berdasarkan hasil dari memanggil fungsi sortly pada setiap elemen. Karena sortly mengembalikan panjang kata, daftar akan diurutkan dari kata terpendek ke kata terpanjang. Jadi nanti itu hasilnya akan bukan mengurutkan sesuai abjad, tapi mengurutkan dari kata yang terpendek ke kata yang terpanjang. Terus pada baris L sama dengan list word 0, setelah pengurutan elemen pertama 0, dari daftar 1 adalah kata terpendek. Kata terpendek ini ditugaskan ke variabel 1. Return len 1 itu untuk mengembalikan panjang dari kata terpendek 1. Terus singkatnya, fungsi ini untuk memisahkan string input menjadi kata-kata, mengurutkan kata-kata tersebut berdasarkan panjangnya dari seperti tadi kan, jadi hasilnya dari terpendek ke terpanjang, dan kemudian nanti akan mengembalikan panjang dari kata pertama dalam daftar yang sudah diurutkan, yaitu kata terpendek. Cukup sekian penjelasan kode dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.